Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, badai kerinduan dan peringatan sang maestro. Shin Tae-yong beri sinyal panas bahaya besar menghantui Garuda Muda. Mafia bola ingin jegal langkah Vandenberg di Piala AFF U23. Akankah STY ikut membantu dari ruang ganti Garuda dan memberi resep rahasia mematikan? Ini dia fakta rahasia mengejutkannya. Guncangan dahsyat gemparkan Asia hingga Eropa. Skandal panas, Paulinho tak cuma jagal Ole, ini dosa-dosa lamanya di Brasil yang terbongkar. Akankah Paulinho didepak oleh Arema FC atau diban dari sepak bola Indonesia bahkan dunia? Fakta menariknya hanya di sini, simak baik-baik ya. Bintang baru Indonesia siap mengguncang Asia. Mauro Zijlstra diprediksi masuk line up Timnas Indonesia U23. Apakah ini waktunya dia membuktikan diri jadi mesin gol baru Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025? Simak jawaban pembuktiannya hanya di sini. Hati-hati gebrakan GBK menghantui. Oga pusingkan teror supporter GBK, Malaysia siap tempur lawan musuh bebuyutan Timnas U23 Indonesia. Jangan harap Timnas Malaysia tenang di GBK. Akankah gebrakan Garuda fans akan memberikan mimpi buruk bagi Malaysia? Tonton terus biar kamu tahu gebrakan mimpi buruknya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dunia sepak bola Indonesia sedang dilanda badai kemarahan. Nama Paulinho Mokelin kini jadi musuh publik nomor 1 usai melakukan aksi brutal yang nyaris menghancurkan karier striker andalan Timnas Indonesia Ole Romeni dalam laga Piala Presiden 2025 antara Arema FC versus Oxford United Rabu malam 10 Juli di Stadion Sijalak Harupat. Sebuah tackle super kejam dan membabi buta dari Paulinho membuat Ole Romeni harus ditanduk keluar lapangan oleh tim medis. Situasi makin mencekam ketika pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengonfirmasi bahwa cedera sang striker cukup serius dan bahkan diragukan tampil di partai final. Cedera Ole cukup parah, kami akan evaluasi secepatnya apakah dia bisa turun di laga final, ucap Rowett dengan wajah penuh kekhawatiran. Buat yang belum kenal, Paulinho bukan pemain sembarangan, dia spesialis bikin masalah. Pemain asal Brasil ini sebelumnya pernah membela klub-klub seperti Grêmio, Fortaleza, Coritiba FC, Sport Recife, hingga Chapecoense. Namun yang paling diingat publik Brasil tentang Paulinho bukan performanya, tapi skandal memalukan yang bikin supporter geram. Pada Januari 2021, Paulinho terekam kamera berpesta liar tanpa masker di tengah pandemi COVID-19, bahkan ketika Presiden klub Chapecoense baru saja meninggal akibat virus mematikan itu. Video viral itu langsung menyulut amarah supporter, bodoh dan tidak punya empati. Orang ini harus diusir dari klub. Tak cukup disanksi, kirim saja dia pergi. Begitulah hujatan netizen Brasil yang membanjiri media sosial waktu itu. Akibat insiden itu, manajemen Chapecoense langsung menendang Paulinho keluar dari semua aktivitas tim. Bukan cuma itu, dia juga sempat melontarkan makian keras dan menyerang ofisial pertandingan saat bermain di Brasil, hingga dijatuhi sanksi 2 laga oleh TJD Santa Catarina. Yang bikin publik Indonesia makin terbakar emosi, insiden horor terhadap Ole Romeni itu tidak berujung kartu merah. Padahal tayangan ulang dan VAR jelas menunjukkan niat berbahaya Paulinho. Tapi sang wasit asal Thailand hanya memberi kartu kuning, keputusan yang langsung menuai protes keras dari fans Garuda. Sadar dirinya dikecam habis-habisan, Paulinho akhirnya tampil di video permintaan maaf resmi yang diunggah akun Arema FC. Ia menyampaikan maaf kepada Ole Romeni dan menemui pihak Oxford United. Tapi buat fans Indonesia, itu tak cukup. Admin Arab masyarakat sepak bola tanah air kompak bersuara, desakan agar PSSI menjatuhkan hukuman berat, bahkan deportasi terhadap Paulinho menggema di media sosial. Diharapkan Garuda fans menyuarakan ketidakadilan ini agar Paulinho di blacklist dan tidak pernah lagi menyentuh lapangan sepak bola Indonesia. Kalau bisa langsung dipulangkan ke Brasil, pemain brutal tak layak merumput di negeri ini. Dia hampir mematikan karier striker terbaik kita, harapan admin.
Di tengah amarah publik, ada satu suara yang menyatukan semua hati, doa untuk kesembuhan cepat oleh Romeni. Sang mesin gol Timnas Indonesia diharapkan segera pulih dan kembali bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang yang tinggal kurang dari 3 bulan lagi. Kami menantimu oleh Bangkitlah Demi Garuda. Jangan biarkan mimpi kita pupus karena aksi brutal seorang pemain asing nggak jelas. Diharapkan Garuda fans terus menyemangati oleh Romeni seperti ini. Pantau terus perkembangan kasus Paulinho karena publik Indonesia menuntut keadilan. Jangan biarkan pemain brutal merusak masa depan sepak bola nasional. Gerald Van den Boeck, pelatih anyar Timnas Indonesia U23, tengah bersiap menghadapi medan tempur sesungguhnya di Piala AFF U23 2025. Tapi tunggu dulu. Sebelum peluit pertama berbunyi, muncul peringatan keras yang tak main-main datang langsung dari sosok legendaris yang sudah kenyang asam garam, Shin Tae-yong. Jelang turnamen yang akan berlangsung mulai 15 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, skuad Garuda Muda sudah mulai dipoles sejak Juni lalu. Van den Boeck bahkan sudah mencoret 5 pemain dari total 30 nama yang ia panggil, dan kini tinggal menyisakan 25 pemain. 2 nama lagi akan dicoret sebelum laga perdana versus Brunei digelar. Indonesia tergabung di grup A neraka bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga pembuka lawan Brunei 15 Juli, dilanjut Filipina 18 Juli, dan ditutup dengan laga klasik kontra Malaysia 21 Juli, akan menjadi ajang pembuktian sang pelatih anyar. Tapi, bisakah Van den Boeck menghindari jebakan yang dulu menelan coach Shin Tae-yong? Kita semua masih ingat, bukan? Tahun lalu di edisi 2023 Timnas Indonesia U23 nyaris juara, tapi mimpi itu dirampas secara tragis oleh keputusan wasit yang bikin geleng-geleng kepala. Final lawan Vietnam berakhir dramatis lewat adu penalti di Rayong Thailand, dan STY pun meledak emosinya usai pertandingan. Saya sampai sekarang masih bingung kenapa wasit menghancurkan pertandingan yang tujuannya baik seperti ini. Keluh Shin Tae-yong dengan nada kecewa yang sangat dalam. Tak hanya di final, Garuda Muda juga dibuat frustrasi saat dikalahkan Malaysia 1-2. Sebuah penalti kontroversial membuat kita semua berteriak, itu bukan pelanggaran? Bahkan, rekaman ulang menunjukkan pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Tapi tetap saja penalti diberikan. Skandal? Jelas ini ada yang tidak beres. Shin Tae-yong kala itu sudah bersuara lantang menyindir keras ketidakberesan dalam sepak bola ASEAN. Dan kini seolah jadi ramalan yang mulai terbukti, peringatan itu menjadi kabar penting yang harus dipahami betul oleh Van den Boeck. Ini bukan sekadar turnamen kecil, ini medan perang yang bisa membunuh harapan dengan satu peluit wasit. Lebih dari sekadar nostalgia, ucapan Shin Tae-yong menjadi tanda cinta dan dukungan tulus untuk Timnas U23. Ia mungkin tak lagi mendampingi langsung, tapi jiwanya masih bersama Garuda Muda. Bahkan publik pecinta bola nasional menyambut peringatannya dengan penuh haru seolah STY sedang berbisik dari jauh, hati-hati anak-anak, musuh kita bukan cuma di lapangan. Ya, publik Indonesia tahu betul mafia bola bisa ada di mana saja, bahkan di turnamen sekelas AFF U23, dan strategi pun jadi kunci. Banyak yang berharap Gerald Van den Boeck mengikuti jejak STY menggunakan formasi khas sang maestro yang sudah terbukti bisa membaca permainan negara-negara Asia Tenggara dengan presisi tingkat dewa. Kini, seluruh negeri menanti langkah Van den Boeck. Akankah ia menjawab tantangan ini dengan strategi jitu dan mental baja? Akankah Garuda Muda mampu terbang tinggi tanpa tersandung skandal permainan kotor? Satu hal yang pasti, Indonesia tidak sendiri. Ada dukungan jutaan Garuda fans di belakangnya, dan percaya atau tidak, semangat Shin Tae-yong yang masih menyala dalam setiap jantung perjuangan Timnas Indonesia, terutama Garuda Muda. Timnas U23 Malaysia sudah bersiap tempur melawan musuh bebuyutan sejatinya Timnas U23 Indonesia dalam duel panas yang akan terjadi di ASEAN Cup U23 2025. Turnamen yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot 15-29 Juli 2025 ini bakal menjadi arena adu gengsi dan emosi. Malaysia tergabung di grup A bareng Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam, dan duel maut kontra Garuda Muda akan tersaji 21 Juli nanti. Gelandang andalan Malaysia U23 Aisar Hadi meledak. Ia menegaskan bahwa Harimau Malaya Muda sudah siap lahir batin hadapi atmosfer membara di GBK. Tak peduli teriakan jutaan supporter Indonesia, mereka tetap fokus untuk tampil maksimal.
Kami tidak takut, fokus kami cuma satu, menang dan bawa nama negara, tegas Aisar membara. Meski laga perdana lawan Filipina 15 Juli, lalu Brunei 18 Juli, duel paling dinanti adalah saat mereka menantang sang tuan rumah Indonesia. Walau sadar tekanan bakal membuncah, Aisar yakin timnya tak akan gentar. Sorakan penonton bukan alasan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, sambungnya dengan percaya diri. Skuad Nafuzi Zain datang dengan penuh keyakinan. Menurut Aisar, semua pemain yang dipanggil adalah talenta terbaik Malaysia, siap adaptasi, siap tempur, siap bikin kejutan. Kami sudah uji coba, sudah tahu kelemahan, tinggal eksekusi. Di Jakarta nanti kami akan all out, pungkasnya. Siapakah yang bakal berjaya dalam duel panas di GBK nanti? Harimau Malaya atau Garuda Muda? Tunggu saja ledakannya.